Baik, selamat pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tambua. Saat ini Anda telah terhubung bersama saya, Tinus Boymau, yang akan melaporkan secara langsung jalannya pelaksanaan Sholat Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi langsung dari lapangan umum Simpang 5 Atambua. Saudara, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia telah berdasarkan sholat isbat telah menetapkan pelaksanaan sholat Idul 1443 Hijriah tahun 2022 ini pada 10 di Zulhijjah 1443 Hijriah. Berdasarkan keputusan surat, hal ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan surat keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia ini, maka Kementerian Agama Kabupaten Belu bersama dengan Ketua Majelis Takmir dan juga Ketua PHBI Kabupaten Belu menggelar pertemuan yang mana menyepakati beberapa hal. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan Sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada pagi hari ini di lapangan umum Simpang 5 Atambua, serta menetapkan rangkaian kegiatan lainnya terkait dengan pengkhotbah maupun pelaksanaan penyelenggaraan hewan kurban yang dilaksanakan juga pada hari ini. Untuk itu pendengar, saat ini di lapangan umum Simpang 5 Atambua, umat muslim Kabupaten Belu sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saat ini baik muslimin maupun muslimat dan juga para anak-anak telah berdatangan di lapangan umum Simpang 5 Atambua yang diperkirakan mencapai seribuan umat muslim akan mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung pada pagi hari ini. Dan pendengar, memang sesuai informasi yang kami dapatkan, pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan berlangsung pada hari ini dari peserta akan sangat banyak, mengingat bahwa tidak ada satupun umat muslim yang akan melaksanakan berpergian kemana-mana, beda dengan pelaksanaan hari raya yang biasanya umat muslim akan melaksanakan mudik. Namun kali ini karena tidak ada mudik, sehingga diperkirakan banyak peserta umat muslim yang akan melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Saat ini pendengar masih terus berdatangan umat muslim Kabupaten Belu yang akan melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah bertempat lapangan umum Simpang 5 Atambua. Begitu juga pendengar, dapat saya laporkan terkait dengan situasi saat ini di seputaran lapangan umum Simpang 5 Atambua. Dapat saya gambarkan bahwa mengingat akan adanya banyaknya kendaraan yang akan berdatangan ke lokasi Simpang 5 ini, terutama umat muslim yang akan melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah, sehingga pada pengamanan di lokasi ini aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Belu telah menerjunkan sejumlah aparat yang akan melakukan penertiban di seputaran lapangan umum Simpang 5 Atambua saat ini. Dan terpantau saat ini di bundaran Simpang 5 tampak aparat kepolisian yang mengatur arus lalu lintas yang melintasi di seputaran lapangan umum ini, termasuk kendaraan-kendaraan yang akan diparkir pada lokasi di seputaran tempat dilaksanakannya sholat Idul Adha 1443 Hijriah saat ini. Dan saat ini pendengar, di lapangan umum Simpang 5 Atambua, umat
Muslim Kabupaten Belu yang akan melaksanakan sholat Idul Adha saat ini terus mulai berdatangan dan tampaknya sudah mulai memenuhi lokasi lapangan umum, di mana pada lokasi lapangan umum saat ini juga telah diberikan garis pembatas bagi umat yang akan melaksanakan sholat Idul Adha. Dan saat ini di bagian depan tenda utama tampak sudah mulai dipadati oleh sebagian besar umat Muslim yang sudah berdatangan sejak pukul 5.45 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami juga perlu informasikan bahwa pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah ini juga nantinya sebagai pengkhotbah akan atau imam pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah ini dipimpin oleh Ustadz Anjar Baharudin dan sebagai khotib Ustadz Muhammad Safitra yang nantinya akan memandu pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Saat ini pendengar, di lokasi tempat berlangsungnya sholat Idul Adha tampaknya masyarakat telah membawa sejadah dan untuk melaksanakan sholat di lapangan umum Simpang 5 ini. Tampak saat ini umat Muslim yang saat ini sudah berada telah mengambil posisi, mengambil tempatnya masing-masing menunggu dilaksanakanlah sholat Idul Adha 1443 Hijriah saat ini. Pendengar, perlu kami informasikan juga bahwa terlaksananya pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan umum Simpang berbagai pertimbangan yang pertimbangan hasil rapat antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Ketua Majelis Takmir dan juga Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Belu, bahwa mengingat bahwa Kabupaten Belu hingga saat ini belum diberlakukan terkait dengan PPKM, sehingga untuk pelaksanaan sholat Idul Adha saat ini diizinkan untuk dilaksanakan di lapangan umum Simpang 5 Tambua. Namun demikian, pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada hari ini tetap mengikuti atau mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu menggunakan masker, dan kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah yang berlangsung pada pagi hari ini juga berlangsung mengikuti penerapan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan ini sesuai dengan yang diharapkan dalam rapat bersama antara Kementerian Agama Kabupaten Belu dan juga Majelis Takmir dan juga serta Ketua PHBI Kabupaten Belu yang baru-baru ini dilaksanakan pasca adanya surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Saat ini pendengar, di seputaran lapangan umum Simpang 5 Tambua tampak kendaraan-kendaraan yang terparkir sudah mulai sangat padat, begitu juga kendaraan roda 2 yang juga terparkir cukup padat di seputaran lapangan, menandakan bahwa banyaknya umat Muslim yang hari ini akan ikut ambil bagian dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah saat ini. Dan tampak juga aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Belu yang sejak pagi tadi telah standby untuk mengatur arus lalu lintas di seputaran Simpang 5 Tambua ini sehingga tidak terjadi kemacetan, mengingat padatnya kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 serta masyarakat atau umat Muslim Kabupaten Belu yang berjalan kaki
ke lapangan umum Atambua ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Saat ini pendengar di lapangan umum Simpang 5 tempat berlangsungnya sholat Idul Adha terus berdatangan umat muslim yang mana semakin banyak dan terisi di setiap tempat yang telah tersedia. Dan saat ini pendengar kita masih menanti karena panitia juga tengah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung pada pagi hari ini. Pendengar, dalam pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung pada pagi hari ini juga kami informasikan bahwa nantinya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, umat muslim Kabupaten Belu akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sendiri akan diadakan di masjid maupun musola yang ada di Kabupaten Belu. Dan informasi yang kami peroleh, hewan kurban yang saat ini tersedia atau yang sudah disumbangkan baik oleh secara perorangan, organisasi maupun kelompok sudah mulai berada di masjid. Dan untuk pelaksanaan hewan kurban sendiri nantinya akan dipantau secara langsung oleh Dinas Peternakan Kabupaten Belu yang saat ini telah menyiapkan 6 orang dokter dan juga para medis yang totalnya semuanya berjumlah 44 orang tenaga medis yang akan melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang akan disembelih. Dan dari hewan kurban tersebut nantinya akan disumbangkan kepada fakir miskin yang ada di wilayah Kabupaten Belu. Dan saat ini pendengar, di lapangan umum Simpang 5 Atambua masih terus berdatangan umat muslim, baik muslim maupun muslimat yang akan melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah saat ini. Dan cukup banyak masyarakat yang selain menggunakan kendaraan juga berjalan kaki menuju ke lokasi lapangan umum Simpang 5 Atambua. Dan sebentar lagi pendengar, kita akan mengikuti secara langsung penyelenggaraan sholat Idul Adha 1443 Hijriah ini langsung dari lapangan umum Simpang 5 Atambua. Dan sesuai informasi juga yang kami peroleh bahwa untuk pengkhotbah atau imam pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah hari ini nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Anjar Baharudin, dan sebagai khatib Ustadz Muhammad Saifitrah yang nantinya akan memimpin atau memandu pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung pada pagi hari ini. Saat ini pendengar, di seputaran lokasi masih tampak umat muslim Kabupaten Belu yang terus berdatangan untuk bergabung melaksanakan sholat Idul Adha. Dan tak lupa saat ini juga di Simpang 5, di perempatan cabang Simpang 5 maupun di depan DPR maupun serta di depan Polres Belu tampak aparat kepolisian yang standby melaksanakan pengamanan, penertiban terhadap setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang akan diparkir dan mengikuti untuk hadir mengikuti sholat Idul Adha 1443 Hijriah yang berlangsung pada pagi hari ini. Dan saat ini pendengar, kami juga masih menunggu pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah yang akan berlangsung pada pagi hari ini.
dan yang nantinya akan dipimpin secara langsung oleh Ustadz Anjar Baharudin dan sebagai khatib Ustadz Muhammad Safitra. Saat ini pendengar, kita masih terus menunggu pelaksanaan sholat Idul Adha ini, dan umat muslim Kabupaten Belu juga masih terus berdatangan untuk melaksanakan ke lokasi lapangan umum Simpang 5 untuk mengikuti sholat Idul Adha 1443 Hijriah saat ini. Dan pendengar, terkait dengan pelaksanaan persiapan sholat Idul Adha ini sendiri, oleh panitia Hari Besar Umat Islam Kabupaten Belu sudah mempersiapkan hari ini sejak jauh hari, termasuk rapat panitia dan juga oleh persiapan-persiapan terkait dengan pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan pendengar, kita sementara ini akan dan pendengar, baik pendengar, terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah, saat ini kami juga bersama dengan Ketua PHBI Kabupaten Belu, Bapak Haji Abdullah Blajan. Bapak Haji, mungkin bisa disampaikan terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah ini, berapa banyak nih umat yang kira-kira hadir pada pagi hari ini? Baik, terima kasih kesempatan diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lapangan umum Atambua, kami dari Panitia Hari Besar Islam menyampaikan bahwa karena sudah 5 kali berturut-turut kegiatan pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di masjid di lapangan tidak diadakan. Tahun ini kami coba mengadakan karena sudah adanya kelonggaran dalam kategori endemik atau hidup berdampingan dengan virus corona. Kami lihat antusias dari masyarakat umat muslim Kabupaten Belu. Alhamdulillah cukup, karena jumlah kami kurang lebih 10.000 lebih. Hari ini mungkin dapat bahagia bisa bersilaturahmi antara satu sama dengan yang lain. Demikian. Tentu ini suatu kerinduan yang sangat besar, Bu Ustadz, mengingat memang sudah 2 tahun ini. Alhamdulillah memang ini merupakan satu keinginan masyarakat, sehingga kami dari Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Belu bagaimana untuk mewujudkan keinginan masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat untuk bersilaturahmi antara sama muslim yang momennya tentu dikumpulkan di hari-hari raya seperti ini. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Haji atas waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, demikian saudara pendengar wawancara singkat saya bersama dengan Ketua PHBI Kabupaten Belu, Bapak Haji Abdullah Blajam, yang menggambarkan terkait dengan betapa besarnya kerinduan umat muslim yang hari ini melaksanakan sholat Idul Adha bersama di lapangan umum Simpang 5 Atambua, mengingat bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri yang beberapa kali dalam 2 tahun terakhir tidak dapat dilaksanakan mengingat situasi pandemi COVID-19. Namun pada hari ini dengan adanya kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, mengingat semakin menurunnya kasus COVID-19, hari ini umat muslim Kabupaten Belu boleh melaksanakan sholat Idul Adha bersama di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Dan kita pun berharap bahwa sholat Idul Adha yang pada pagi hari ini berlangsung boleh berjalan dengan baik, lancar dan aman. Dan begitu juga dengan kegiatan-kegiatan, rangkaian kegiatan lain yang akan berlangsung pada hari ini dalam rangka perayaan sholat Idul Adha seperti penyembelihan hewan kurban. Kita pun juga mendoakan sehingga semua agenda kegiatan ini, rangkaian kegiatan ini boleh berjalan dengan baik sejak pagi ini, sore maupun siang hari nanti.
Dan pendengar, saat ini di situasi di lapangan umum Simpang 5 Tambua masih terus berdatangan terus berdatangan umat muslim Kabupaten Belu, baik muslimat maupun muslimin yang akan melaksanakan sholat Idul Adha. Begitu juga terdapat anak-anak yang hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha ini. Memang seperti yang disampaikan oleh Ketua PHB Kabupaten Belu bahwa ini memang suatu kerinduan, mengingat cukup lama atau sudah 2 tahun tidak berlangsungnya kegiatan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri seperti pada pagi hari ini. Dan pendengar, saat ini masyarakat diperkirakan kurang lebih ribuan umat muslim akan hadir untuk mengikuti sholat Idul Adha, mengingat bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri tidak ada yang melaksanakan mudik, berbeda dengan Idul Fitri yang banyak yang melaksanakan mudik sehingga sedikit berkurang. Namun untuk Idul Adha ini sendiri diperkirakan umat muslim yang akan hadir mencapai ribuan umat muslim karena mengingat tidak adanya libur ataupun mudik. Dan situasi saat ini di lapangan umum Simpang 5 Tambua masih terus berdatangan umat muslim yang akan melaksanakan sholat Idul Adha. Dan kami juga perlu informasikan kembali untuk pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri nanti akan dipimpin sebagai pengkhotbah atau imam pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini adalah Ustadz Anjar Baharudin dan Khatib Ustadz Muhammad Safitra. Dan saat ini pendengar, sebentar lagi kegiatan sholat Idul Adha ini juga akan segera dimulai dan kita masih menanti berbagai persiapan. Kita masih menanti kehadiran dari umat muslim yang akan mengikuti sholat Idul Adha saat ini. Pendengar, saat ini di lokasi Simpang 5 Tambua juga memang kendaraannya sangat padat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang memadati di seputaran lapangan umum Simpang 5, dan ini terus mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Polres Belu yang terus memantau, mengatur jalannya arus lalu lintas di seputaran lokasi sehingga tidak terjadi kemacetan dan juga tidak menimbulkan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha yang pendengar, untuk saat ini di lapangan umum Simpang 5 Tambua terdapat garis pembatas yang disiapkan oleh panitia Hadib Besar Islam PHBI Kabupaten Belu yang memberikan batasan terkait dengan pelaksanaan ini. Umat yang berdatangan mengambil posisi sesuai dengan garis-garis batas yang telah disiapkan, dan tampak di depan saya saat ini adalah muslimat, sedangkan di bagian belakang adalah muslimin terdiri dari ibu-ibu maupun anak-anak, sedangkan di depan adalah muslimat terdiri dari bapak-bapak dan juga anak-anak laki-laki. Saat ini pendengar, di lokasi lapangan umum Atambua tampak umat muslim Kabupaten Belu yang dengan tertib
memasuki area yang tadi sebagai pembatas untuk mengambil posisi tempat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar,
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sekali lagi kami harapkan kepada jamaah sekalian yang masih berada di trotoar ataupun masih berada di jalan agar bisa dapat mempercepatkan langkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah yang berada di jalan raya, kami mohon untuk mempercepatkan langkah memasuki lapangan karena 5 menit lagi kegiatan sholat Idul Adha akan segera kami mulai. Jemaah yang masih ada di luar untuk segera masuk ke area sholat, dan yang di dalam area silakan menempati saf-saf yang kosong karena sebentar lagi kegiatan sholat akan segera kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. سووا صفوفكم في تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
meminta seluruh jamaah untuk meluruskan merapatkan saf. Isi saf yang masih kosong terlebih dahulu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد ويوم السرور، يوم أحل الله عليكم الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم، ومن يتكلم فلا ثواب له كاملا. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاني الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأحياء رضوان الله عليهم، ومن دعا بدعوته وسلك بسلوكه واتبع بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita merayakan hari besar umat Islam yang disebut dengan Idul Adha. Disebut demikian karena pada perayaan ini umat Islam menyembelih hewan untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Hewan yang disembelih ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa pada hari ini disebut juga dengan hari raya kurban. Kata kurban dalam bahasa Arab berasal dari kata qariba atau qaruba yang berarti dekat. Maka hari raya kurban bermakna sembelihan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berlebihan pula kalau hari ini kita sebut sebagai hari perayaan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kemudian perlu kita renungkan, apakah pada hari ini kita termasuk orang yang dekat dengan Allah? Apakah hari ini kita termasuk orang yang sangat dekat dengan Allah? Apakah dengan mengorbankan sapi ataupun kambing, hari ini kita sudah termasuk orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah? Ataukah apakah ketidakmampuan dan keengganan kita untuk berkorban dapat merusak kedekatan kita dengan Allah? Maka untuk menjawab hal ini, marilah kita renungkan makna kurban. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba abna Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam alaihi salam, yakni Habil dan Qabil, yang menurut sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yakni Qabil. Kemudian Qabil berkata kepada Habil, aku pasti membunuhmu. Maka Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ibnu Abu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Habil mengorbankan domba terbaik yang dia punyai, sedangkan Qabil mengorbankan tanamannya, hasil tanamannya yang jelek, yang bahkan dia sendiri tidak mau memakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah ini, Hari Raya Kurban mengajarkan kepada kita bahwa hanya yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 92 Allah menegaskan, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan ataupun kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, memberikan yang baik dan memperbaiki apa yang diberikan dalam bahasa Arab disebut dengan ahsana.
perbuatannya disebut dengan ihsan, sedangkan orang yang melakukannya disebut dengan muhsin. Jika banyak orang yang berbuat baik, maka disebut dengan muhsinun. Melakukan perbuatan ihsan mengharuskan kita memberikan lebih dari apa yang biasa dilakukan. Ihsan lebih tinggi derajatnya daripada berbuat adil, karena adil adalah memberikan kewajiban kita dan mengambil apa yang menjadi hak kita. Sedangkan ihsan adalah memberi lebih dari kewajiban kita dan mengambil lebih sedikit dari apa yang menjadi jatah kita. Perbuatan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan kecuali kita dekat dengan Allah, dan kedekatan ini menjadikan kita selalu merasa dilihat dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Jibril, "Ma huwal ihsan?" Apakah itu ihsan? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan ihsan adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu belum melihatnya, maka kamu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, kata kurban yang berarti dekat dengan kata ihsan yang berarti sebuah perbuatan yang terbaik menjadi dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena hanya orang yang dekat dengan Allah yang akan memberi yang terbaik, dan orang yang dekat dengan Allah akan selalu merasa melihat Allah ataupun dilihat oleh Allah. Maka bagi mereka, bagaimana mungkin seorang hamba berani memberi yang jelek padahal dia dekat dan dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka para muhsinun tersebut tidak masuk akal sehat ketika ada seseorang yang tidak malu memberikan pemberian yang jelek, padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka orang-orang seperti inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mereka cintai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan innallaha yuhibbul muhsinin sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik dan memberikan pemberian yang terbaik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Keimanan pada tingkat ihsan akan mengantarkan kita kepada kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ini kemudian dicontohkan dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya yang kemudian menjadi syariat haji dan syariat kurban bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah keimanan dan kepasrahan total kepada Allah dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sayyidah Hajar diperintahkan untuk pergi ke Mekah, sebuah tempat yang gersang yang tidak terdapat apapun di sana. Tatkala Ismail kemudian menangis karena kehausan, Sayyidah Hajar berlari kecil dari Bukit Safa dan Marwah sebagai bentuk ikhtiar yang terbaik yang mungkin dilakukan oleh seorang ibu. Peristiwa ini kemudian Allah abadikan dalam bentuk ritual ibadah sa'i dalam haji. Puncaknya adalah tatkala Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putra yang sangat disayanginya. Setan pun mengganggu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian melempar setan tersebut dengan batu. Pelemparan ini kemudian kita kenal dengan lempar jumrah dalam ibadah haji. Ujian terakhir adalah Ibrahim harus menyembelih putranya yang sangat disayanginya. Pada akhirnya ujian keimanan dan kepasrahan itu Allah ganti Ismail dengan seekor kambing yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan ibadah itu pun sekarang kita rayakan dengan sebutan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dari kisah ini, perayaan kurban hari ini mempunyai makna sebagai pesta bagi orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah, sehingga dia pasrah total dengan mengorbankan yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Hari ini dan 3 hari tasyrik kemudian, mereka mengumandangkan dengan segenap sukacita bahwa Allahu Akbar, bahwa Allah adalah Zat yang Maha Besar, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar melainkan Allah, walillahil hamd. Dan mereka dengan segenap sukacita memuji bahwasanya pujian itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kisah Habil dan Qabil dan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya hari ini kita rayakan sebagai pengingat bagi kita semua. Bukankah dalam setiap waktu kita senantiasa dihadapkan dengan kisah tersebut? Maka hari ini kisah ini mengajak kepada kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Allah sebagai tanda bahwa kita dekat dengan Allah? Sudahkah kita mampu melempar bisikan setan yang senantiasa menakuti kita dengan kemiskinan sehingga kita enggan bersedekah dan berkurban? Setan akan senantiasa membisiki kita. Setan akan senantiasa berkata, bukankah engkau harus membeli motor baru? Bukankah engkau harus membeli rumah? Bukankah engkau harus membeli tanah? Kenapa engkau harus bersedekah dan berkurban? Engkau dapatkan harta ini dengan susah payah dan kerja keras. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu senantiasa menjanjikan, menakut-nakuti kita dengan kefakiran dan kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, dan setan senantiasa menyuruh kita untuk berbuat keji, berbuat kikir terhadap sesama. Maka betapa sering kita kemudian kalah dengan menjadi Qabil yang memberikan pemberian yang bahkan kita sendiri tidak mau untuk memakannya. Betapa sering kemudian kita gagal dalam mencontoh kepasrahan dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Padahal bukankah harta, bukankah tenaga, bukankah umur adalah pemberian dari Allah, sehingga semuanya hanya titipan yang akan kita bertanggungjawabkan. Lalu alasan apa yang masuk akal ketika kita enggan memberikan sebagian dari harta kita, tenaga, bahkan umur kita untuk kepentingan agama kita, untuk kepentingan saudara kita, untuk kepentingan umat kita, sebagai bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukankah Allah selalu mengganti apa yang kita berikan dengan ganti yang lebih baik? Lihatlah pengorbanan Sayyidah Hajar dengan ikhtiarnya berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Allah ganti usahanya dengan memberikan air Zam-Zam yang mengalir sampai saat ini, yang bisa dinikmati oleh orang yang berhaji. Bahkan keluarga orang yang berhaji pun bisa menikmati air Zam-Zam tersebut. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya diganti dengan sembelihan yang terbaik. Lalu alasan apa lagi yang dapat diterima oleh akal sehat ketika kita masih berat memberikan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita? Padahal di dalam surah Al-Munafiqun Allah menjelaskan sekian tanda-tanda kemunafikan dalam diri seorang hamba, dan salah satu tanda yang disebutkan di dalam surat tersebut adalah keengganan dan ketidakmauan kita untuk menafkahkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita, sampai akhirnya tiba ajal dan kita mengharap mendapatkan waktu hidup diperpanjang.
pada Quran Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Allah berfirman, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku menjadi orang termasuk orang-orang yang soleh." Lalu alasan apa lagi yang dapat diterima akal sehat tatkala kita masih berani menunda untuk tidak memberi sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, padahal kita tidak pernah tahu kapan akhir dari kehidupan kita. Padahal bukankah amanat kehidupan ini yang Allah berikan kepada kita untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah mengetahui siapa di antara kita yang amalnya paling bagus. Lalu alasan apa lagi yang dapat diterima oleh akal sehat ketika kita tidak mau memberikan amalan terbaik untuk Allah yang akan mematikan dan menghidupkan kita setelah kita mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kata kurban yang mana pengertiannya adalah penyerahan sesuatu yang terbaik untuk tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah, dipakai oleh para pendahulu kita, para ulama yang mendahului kita sebagai kata dasar untuk kata pengorbanan, berkorban dan seterusnya. Maka dengan ini para ulama seakan ingin menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang kita berikan, baik itu pikiran kita, baik itu tenaga kita, baik itu waktu kita, baik itu perasaan kita dan harta kita, masuk dalam kategori pengorbanan jika ditujukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kata kurban dan pengorbanan ini kita diajarkan untuk selalu memberi sumbangsih terbaik kepada agama, bangsa, negara, masyarakat, umat, keluarga, teman, bahkan diri kita sendiri, karena hal ini merupakan konsekuensi kita dekat dengan Allah. Ini merupakan konsekuensi kita yang selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, dan ini merupakan konsekuensi kita sebagai hamba Allah yang diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka jika jiwa berkorban ini difahami dengan betul dan kemudian menjadi mentalitas bangsa Indonesia, maka Indonesia pasti akan menjadi negara yang sejahtera dan mensejahterakan. Jika pemimpin negeri ini, para eksekutif, para legislatif, para pengusaha dan rakyatnya hanya berpikir apa yang bisa saya beri, maka tidak akan ada yang namanya defisit anggaran negara. Maka tidak ada negara harus pontang-panting hutang sana dan hutang sini. Namun sayangnya mentalitas kita saat ini adalah bukan saya bisa berkorban apa, bukan saya bisa memberi yang terbaik apa, namun yang terjadi adalah apa yang bisa saya ambil, sebanyak apa yang bisa saya ambil. Karena ini, maka jika dia menjadi pemimpin, maka yang dipikir proyek apa yang bisa saya ambil. Birokrasi pemerintahan juga berpikir saya dapat apa dari proyek ini. Pengusaha pun akan berpikir bagaimana caranya supaya saya tidak usah membayar pajak. Dan rakyat pun berpikir apa yang bisa saya ambil dan saya manfaatkan dari negeri Indonesia ini.
Jika mentalnya adalah mental apa yang bisa saya ambil, maka selamanya negara ini tidak akan pernah keluar dari kekurangan keuangan dan keluar daripada himpitan hutang. Mari dengan momentum Hari Raya Kurban ini, kita semua berpikir untuk menjadi orang yang suka memberi, sebagaimana yang syariat Islam ajarkan kepada kita. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima dan meminta. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan untung. Maka setelah kita menjadi orang yang suka memberi, kemudian pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Habil, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam dan Sayyidah Hajar pada kisah di atas, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling bahagia, tidak ada keluh kesah dalam kehidupan kita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa فإن الجنة هي المأوى وجعلنا الله وإياكم من عباده المتقين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين. Sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Perayaan kurban hari ini sejatinya adalah perayaan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan itu diukur dengan serba besar kesungguhan kita menghadirkan pemberian terbaik pada aspek kehidupan kita. Baik itu ibadah mahdhah kepada Allah seperti salat, puasa, atau ibadah yang mempunyai dimensi kemanusiaan seperti zakat, sedekah, korban dan sebagainya. Bahkan ibadah dalam menjalankan aktivitas kekhalifahan kita di muka bumi ini seperti berdagang, bertani, mengajar dan sebagainya. Akhirnya jika kita sudah dekat dengan Allah, maka apalagi yang kita perlukan dalam kehidupan dunia ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepada kita dan berjanji akan melipat gandakan pemberian yang kita berikan, bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lebih dari itu, bukan hanya rezeki di bumi yang Allah berikan, rezeki dari langit pun Allah bukakan untuk kita. Maha besar Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa pada hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang muhsin dan muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami yang telah bersusah payah merawat kami. Ampunilah dan sayangilah ibu kami, ya Allah, yang telah bersusah payah mengandung kami selama 9 bulan, yang telah bersusah payah bertarung melawan kematian tatkala melahirkan kami, yang menahan tidur dengan berlinang air mata tatkala kami sedang sakit, yang rela begadang demi menidurkan kami tatkala kami masih kecil. Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ayah kami yang telah bekerja keras, berpanas-panas di bawah terik matahari, yang sudi membanting tulang siang dan malam, semuanya demi membiayai kehidupan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang tidak mampu dan kurang berbakti kepada mereka, yang belum bisa membahagiakan mereka sebagaimana mestinya, yang terkadang kami masih pelit terhadap orang tua kami, masih perhitungan terhadap orang tua kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin. Ya Allah, kami memohon ridho dan surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepada surga dan ridhamu, baik dari perkataan maupun perbuatan kami. Ya Allah, kami berlindung dari murkamu dan nerakamu, dan apa-apa yang mendekatkan kami kepada murka dan nerakamu, baik dari perkataan dan perbuatan kami. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum bihadzal jalali wal ikram. Allahumma la tada' lana في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنت عليها ويسرتها لنا. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini ada satu dosa pun kecuali Engkau maafkan. Tidak ada seorang pun yang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Tidak ada kesedihan kecuali Engkau hilangkan kesedihan itu. Tidak ada hutang kecuali Engkau lunaskan. Dan tidak ada satupun kebutuhan dunia yang baik bagi kami dan Engkau ridhoi kecuali Engkau menolong kami untuk meraihnya dengan Engkau mudahkannya bagi kami. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعاد الله تعالى علينا وعليكم وعلى المسلمين باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Baik saudara pendengar, sudah Anda mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1443 Hijriah langsung dari lapangan umum Simpang 5 Tambua. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi